Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Akhwati fillah rahimakumullah. Ramadan memiliki berbagai nama agung. Salah satunya nama agung yang Allah labelkan pada Ramadan adalah Asy-Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Sebab pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia. Untuk kemudian secara berangsur-angsur Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan malam turunnya Al-Quran sebagai malam yang penuh berkah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Sungguh kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, sungguh kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Dukhan. Ramadan disebut bulan Al-Quran juga karena kaum muslimin diminta untuk menggemarkan membaca Al-Quran pada bulan saum ini. Telah sampai kepada kita sejumlah riwayat yang menceritakan malaikat Jibril selalu mendatangi Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Ia mengajari Rasulullah SAW hafalan Al-Quran. Diriwayatkan dulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali. Hadis riwayat Bukhari. Generasi terdahulu dari kalangan orang-orang salih biasa menghidupkan Ramadan dengan ragam ibadah, di antaranya dengan sibuk membaca Al-Quran. Mereka memahami betul besarnya keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'asrin amsalihah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, bagi dia satu kebaikan, sementara satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Para ulama telah menjadikan tilawah Al-Quran sebagai salah satu amal yang begitu banyak mereka kerjakan selama bulan Ramadan, baik dalam sholat maupun di luar sholat mereka. Banyak di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran berkali-kali pada bulan Ramadan. Mereka juga melakukan ragam kajian tentang Al-Quran selama Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha setiap Ramadan tiba membaca Al-Quran pada permulaan hari sampai matahari terbit. Kemudian beliau beristirahat. Imam Al-Aswad bin Yazid menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Imam Qatadah menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali dan menghatamkannya setiap pada malam 10 hari Ramadan. Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali sepanjang Ramadan. Masya Allah. Imam Malik setiap kali memasuki bulan Ramadan meninggalkan kajian hadisnya agar fokus membaca dan mengkaji Al-Quran dari mushaf. Oleh sebab itu Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran karena Al-Quran akan membawa syafaat bagi pembacanya. Sebagaimana Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis ini pun diperkuat dengan pernyataan Nabi bahwa Al-Quran akan datang memohon secara langsung kepada Allah agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak didapatkan oleh seseorang kecuali bagi yang gemar dan memperbanyak baca Al-Quran. Maka janganlah pernah berpaling dari Al-Quran.
Mulailah membacanya, kemudian memahaminya. Bahkan seharusnya yang kita lakukan setelah membaca memahami adalah menerapkan isi kandungannya. Selama 14 abad silam, kaum muslimin telah hidup bersama Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Walhasil, kaum muslimin mencapai kejayaannya. Islam tersebar hampir ke 2/3 dunia. Kaum muslim pun memimpin dunia berkat tunduk pada Al-Quran. Kepemimpinan ini berbeda dengan gaya kepemimpinan kaum imperialis barat yang menindas warga pribumi. Kepemimpinan kaum muslim dengan Al-Quran mendatangkan keadilan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Hal ini banyak dicatat oleh para ilmuwan barat yang menyaksikan langsung keagungan hukum-hukum Al-Quran. Simak saja komentar W.E. Hawking. Beliau mengatakan, saya merasa benar dalam penegasan saya bahwa Al-Quran mengandung banyak prinsip yang dibutuhkan. Sungguh dapat dikatakan hingga pertengahan abad ke-13, Islamlah pembawa segala apa yang tumbuh yang dapat dibanggakan oleh dunia barat. Dikutip dari buku The Spirit of World